5 posisi kontrol tadi yang kita bilang idealnya itu adalah posisi kontrol manager, yang tadi itu dia menggunakan segitiga restitusi Bu dalam posisi manager tadi. Next Bu. Apa itu segitiga restitusi? Ini Bu tahapannya. Yang pertama dari dasar ya Bu, kita menstabilkan identitas. Lalu kita validasi tindakan yang salah, lalu kita menanyakan keyakinan. Tampak tadi ya Bapak Ibu di dalam video tadi yang posisi control manager. Next Bu. Nah, ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Next Bu. Nah, ini kalimat-kalimat yang dapat kita sampaikan kepada murid kita apabila kita melakukan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini bisa kalimat-kalimat yang kita lontarkan kepada murid kita nantinya. Next Bu. Lalu yang tindakan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang tadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang tadi Bu, yang dia menanyakan alasan. Next Bu, kalimat-kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Lalu kalimat selanjutnya bisa saja Ibu katakan, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi Bapak Ibu bukan hanya kalimat ini ya Bapak Ibu, bisa nanti kalimat tambahan yang lain yang Ibu buat. Tapi dalam validasi tindakan yang salah ini kita menanyakan alasan murid kita melakukan tindakan yang melanggar keyakinan sekolah. Oke, next Bu. Nah, setelah kita validasi tindakan yang salah, bisa kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salahnya tersebut. Ini Bapak Ibu, keyakinannya dapat berupa kalimatnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Bisa aja lagi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Lalu kelas yang ideal itu seperti apa sih? Dan kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kepada siswa kita. Bukan harus seperti ini ya Bapak Ibu, tapi bisa saja dengan kalimat-kalimat lain. Tapi kita menanyakan mengenai keyakinan yang dipercaya oleh anak-anak kita. Bu, videonya Bu, diinginkan aja Bu. Ya, ini Bu, ini saya sudah melakukan segitiga restitusi kemarin Bapak Ibu kepada anak kita sebagai juga tugas melengkapi tugas kami. Gak dengar suaranya Bapak Ibu ya? Oke, Bapak Ibu, di sini saya dengan murid yang bernama Nazwa. Nazwa ini salah memakai kostum Bapak Ibu. Yang seharusnya kostum yang dipakai itu adalah batik. Nah, pada hari itu dia memakai kostum merah SD jadinya putih biru ya, putih biru. Lalu saya pada saat masuk ke kelas baris di depan, saya melihat dia lain sendiri memakai baju itu.
Tapi tetap saya beri masuk ke sekelas untuk mengikuti pembelajaran terlebih dahulu, dan saya pesankan ke Najwa setelah saya keluar temui saya nanti di ruang guru, dan dia menemui saya, dan saya menanyakan pertama kepada Najwa, Najwa, apakah Najwa tahu kenapa ibu panggil kemari? Lalu Najwa mungkin sadar dia bahwasanya tadi pada barisan bajunya lain sendiri Bapak Ibu. Lalu dikatakannya, iya Bu, saya tidak memakai seragam yang tepat hari ini. Langsung apakah saya langsung menyalahkan Najwa? Tidak Bapak Ibu. Saya bertanya kepada Najwa alasannya. Kenapa sih? Karena saya tahu Najwa ini adalah anak yang biasanya aktif. Jadi Najwa, kenapa Najwa hari ini tidak pakai baju batik? Najwanya berkata, iya Bu, semalam saat pulang sekolah saya tidak langsung pulang Bu. Jadi saya ke rumah teman saya, di dalam perjalanan pulang kehujanan dan baju saya basah, terpaksa saya pakai baju ini. Oke Najwa, sekarang Najwa meyakini gak keyakinan sekolah kita? Apa yang kira-kira Najwa langgar? Iya Bu, disiplin dalam berseragam. Iya benar, disiplin dalam berseragam. Jadi untuk besoknya gimana Najwa? Najwa akan merubah Bu. Najwa tidak akan mengulangi kembali hal yang seperti ini. Nah, di situ Bapak Ibu kita menyadarkannya, memiliki kesadaran dari diri untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukannya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut next. Oke, Bapak Ibu, kita sudah ada di slide terakhir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya Bapak Ibu, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang tadi Bapak Ibu yang sudah saya jabarkan, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu agar bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita, agar anak-anak kita merasa lebih aman dan nyaman di lingkungan belajarnya, sehingga memunculkan motivasi dari dalam diri mereka untuk belajar yang lebih baik lagi. Kira-kira Bapak Ibu dari penjabaran saya ini, adakah yang ingin bertanya atau memberi tanggapan atau memberikan umpan balik dari apa yang sudah saya diseminasikan hari ini? Ada Bapak Ibu? Oh, ada nih dua. Satu dulu, pertama dulu Ibu. Yang depan dulu ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Bu Dwi, bagaimana solusinya jika kita sudah membuat dan menerapkan keyakinan kelas, tetapi masih ada beberapa siswa yang melanggar keyakinan kelas tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, kita udah buat keyakinan kelas nih. Ternyata masih ada juga anak kita yang melanggar keyakinan tersebut. Nah, seperti tadi Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan, ini kan Bapak Ibu mungkin masih hal yang baru terhadap anak-anak kita. Jadi kita mencoba berulang kali kita menyelesaikan tindakan itu dengan baik, dengan cara segitiga restitusi, lalu memperhatikan kebutuhan dasar mereka, sehingga menjadi pembiasaan pada murid kita. Jadi kalau sudah menjadi pembiasaan, lama-lama kan mereka memiliki kesadaran ya Bapak Ibu ya, dan mereka akan yakin tentang keyakinan kelas kita tadi itu. Jadi pembiasaan, setelah itu nanti akan menjadi membudaya di sekolah kita. Bisa seperti itu Bu? Oke, terima kasih Bu. Ada lagi tadi ya Bu Evi ya?
Terima kasih Bu Dwi. Dari penjabaran Ibu tadi, kira-kira apakah semua permasalahan itu dapat diselesaikan hanya dengan segitiga restitusi saja? Terima kasih. Iya, pertanyaan yang bagus ya Bapak Ibu. Apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Tentunya tidak Bapak Ibu. Permasalahan seperti apa yang tidak bisa kita selesaikan pada segitiga restitusi? Misalnya Bapak Ibu, permasalahan tindakan anak ini udah menjadi viral atau kriminalitas. Kalau sudah jadi kriminal berarti kan kita harus ada lembaga lain yang mengurusi itu ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi untuk permasalahan kriminal itu langsung kita ke badan hukum ya Bu Epi ya. Seperti itu. Kira-kira gimana Bu dengan jawaban saya? Oke, terima kasih Bu. Atau ada Bapak Ibu yang ingin memberi tanggapan bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, atau umpan balik dari siapa? Bu Sarifah, tolong Bu Sarifah, umpan baliknya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Dwi. Kali ini saya ada dapat pembelajaran dari diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Dwi Payana Pratiwi ya. Jadi di sini saya ataupun kami yang berada di dalam sini jadi lebih tahu untuk menjadi guru yang baik. Sepertinya kami harus mewujudkan budaya positif. Nah, budaya positifnya ini tadi yang terangkai dalam 6 konsep yang dimulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi yang semuanya berpusat pada untuk siswa yang menjadi lebih baik lagi. Seperti itu yang kami dapat di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Sarifah ya. Jadi Bu, penting ya Bu ya, budaya positif ini ya kita terapkan di lingkungan sekolah kita ya Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu sama-sama kita belajar sedikit demi sedikit agar budaya positif ini membudaya di sekolah kita. Kan kita juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan juga yang mengenai budaya positif ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini saja diseminasi saya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Ibu sudah berkenan untuk hadir di dalam kegiatan saya ini. Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan dan keselamatan dan semangat untuk mengajarkan murid-murid kita menjadi anak murid yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu.